Selamat pagi Abangku. Kali ini kita akan melihat ya bagaimana cara Kang Deddy Mulyadi menangani problem premanisme yang ada di Jawa Barat dan apa yang harus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan solusi terhadap premanisme tersebut. Kita lihat ya video selengkapnya dari Kang Deddy Mulyadi. Kita cek bersama, oke? Karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi security. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran Polres Subang, Pak Waka, Pak Kasat Serse, yang melakukan tindakan-tindakan cepat dalam menangani aksi premanisme. Kalau di tempat lain hanya ditahan kemudian pulang lagi, di sini P21. Artinya bukti premanismenya bisa diuji di pengadilan. Tepuk tangan dong, ini keren. Keren. Kenapa? Saya udah Cepat. ngomong tadi ke teman-teman Kemenko Polhukam. Saya bilang Keren. kalau tidak berproses P21, maka dilepas lagi berarti premanisme bukan pidana. Ini catatan. Ya, ketika memang premanisme tersebut terbukti melakukan tindak pidana, ya memang harus diproses. Kemudian yang hanya ikut-ikutan ya silakan. Bagaimana pemerintah memberikan edukasi kepada mereka untuk bisa lagi berguna dalam masyarakat. Tapi ikut-ikutan Setuju. bergelombol dengan mereka menjadi preman, berarti pemerintah harus membuat ruang kesadaran. Maka nanti barak militer, barak Polri itu adalah barak untuk merubah pikiran manusia jadi dari buruk jadi baik. Dan kita juga harus mendorong dia untuk bekerja dan menyiapkan lapangan kerja. Karena premanisme bisa lahir juga karena ketidaktersediaan lapangan kerja. Sehingga nanti mereka cocoknya lapangan kerjanya apa? Kalau misalnya gagah, orangnya pemberani, nekat, ya jadi security. Kan bisa jadi nanti preman-preman yang gagah pemberani itu ya sudah didik jadi security. Jadi tenaga pengaman resmi, dilatih oleh negara, dididik. Nanti bisa jadi kalau sekarang banyak anak-anak sekolah lulusan barak TNI, kemudian di sekolahnya sekarang jadi duta kedisiplinan, kemudian jadi duta paskibra, ya nanti preman-preman direkrut, kemudian dididik, mereka menjadi duta keamanan negara, tetapi bukan orang nggak berguna jadi duta, tapi yang disebut duta itu adalah. Setuju ya, ketika seperti itu nanti dididik di barak militer, karena sudah terbukti untuk anak-anak didik yang dilatih di paramiliter, mereka mempunyai pola pikir yang sudah berbeda dari sebelum melakukan pendidikan karakter tersebut. Kalau dari premanisme ini, kemudian nanti ditempatkan di paramiliter maupun Polri, pasti akan tujuan utamanya sama, dia akan merubah mindset mereka untuk menjadi sesuatu hal yang berguna bagi masyarakat. Dan nanti jika ini benar-benar dilaksanakan kepada para pelaku-pelaku kriminal premanisme ini, mereka bisa ditempatkan di tempat-tempat yang berhubungan langsung dengan masyarakat, entah itu sebagai tim keamanan atau security di tempat wisata, kemudian di perumahan-perumahan, semuanya adalah diisi oleh orang-orang mereka yang sudah terdidik secara mental. Itu pasti akan lebih baik dan lebih aman ke depannya untuk masyarakat Jabar. Jika ini terlaksana ya, kita akan melihat seterusnya perkembangan dari program rancangan Kang Deddy ini ya. Keren, bagus. Mereka bisa dididik, dilatih, diarahkan dan memiliki profesionalisme sebagai seorang security. Ya, profesional. Pasti nanti tujuannya profesional. Nah, kemudian termasuk juga di dalamnya keamanan perbankan. Kan saya otokritik ke Pak Dirut. Jadi Kasat Serse ini ke saya menyampaikan bahwa dia sudah meminta untuk menyerahkan barang bukti ini ke kepala cabang. Tapi kepala cabangnya menjawabnya harus ke legal, harus ke sini. Kebetulan ngeluhnya ke saya. Karena ngeluhnya ke saya ya sudah serahin aja sekalian. Nah maksudnya saya bahwa dalam dunia manajemen kepala cabang yang seperti ini nggak boleh dipakai. Kenapa? Nggak punya inisiatif, nggak berani ngambil resiko. Karena pemimpin itu lambat besar. Dia harus ngambil resiko. Sehingga saya jujur aja hari ini nggak boleh ketemu saya, nggak boleh datang. Saya bilang kenapa? Jangan datang ketika masalahnya sudah selesai. Tinggal ada panggungnya, tampil paling duluan. Tapi ketika ada masalah sembunyi, saya nggak suka orang seperti itu. Nah, jadi orang tuh harus berani ngambil resiko. Terakhir, dan Dinas Perhubungan. Pertama, UPT. Pelaksana teknis. Kalau terlalu luas, diperbanyak. Kalau terlalu luas, kan sekarang ada 6 UPT. Kalau terlalu luas diperbanyak. Tetapi menurut saya manajemen itu harus sedikit. Yang kedua, di setiap UPT itu nanti ada satu mobil
yang khusus menangani PJU. Oke, satu. Dua, mobil yang PJU ini juga harus bisa menangani kerusakan CCTV. Yang kedua, mobil yang khusus mengurus persoalan kebersihan. Bagaimana ketersediaan mesin ketika melihat tentang pelaksana teknis, penerangan jalan, keren ya. Kalau ini nanti dilaksanakan benar-benar oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi setiap wilayah Jawa Barat, tim-tim ini selalu berpatroli di masyarakat, di lingkungan masyarakat. Keren ya. Jadi mereka bisa ngontrol apapun teknis yang di lapangan di tiap kota, tiap daerah, dikontrol setiap hari, jalan keliling, mencatat mana yang rusak, kemudian langsung diperbaiki. Keren. Karena banyak sekali, termasuk di wilayah saya sendiri ya, penerangan jalan banyak yang rusak, entah perbaikannya menunggu anggaran apa, terlalu lama ya. Jadi kalau punya program yang cepat seperti ini, keren. Ada patroli tiap hari, itu juga meningkatkan keamanan terhadap masyarakat. Ketika ada yang selalu patroli seperti itu, keren ya, bagus sekali. Keren, saya setuju sekali. Potong rumput. Bagaimana ketersediaan mesin untuk mobil naik ke atas, benerin spanduk yang sobek, cabut spanduk yang sudah tidak layak lagi, potong tiang-tiang billboard segala macam yang tidak berizin dan merusak estetika jalan. Ini. Sepertinya yang ada di otaknya Kang Deddy Mulyadi ini ingin menjadikan Jawa Barat menjadi kota modern ya. Sepertinya seperti itu. Hati-hati kota-kota yang lain bisa tertinggal jauh. Caranya bagaimana? Caranya DPU bikin anggaran semen, anggaran pasir. Anggaran teknis harian. Lepas, jangan nunggu proyek berikutnya. Lakukan perbaikan sejak sekarang, karena saya keliling kemanapun, saya tidak menemukan drainase jalan provinsi yang mulus. Sama, semua provinsi. Daerah kita di daerah yang lain sama, problematika sama. Yang baligo, yang dengdek saya nanjak ke arah dari Subang ke arah Lembang itu tiang papan reklame dari Jasara Harja itu begini. Papan petunjuk yang arah Ciater, kanan kirinya nggak jelas. Indonesia ini negerinya berantakan banget, Jawa Barat ini. Nah, bukan Jawa Barat, sama semua daerah. Bukan Jawa Barat. Harus keliling, motivasi kepala UPT-nya. Di setiap UPT nanti ada tenaga kebersihan yang setiap hari monitoring jalan yang kotor, rumput yang tinggi. Yang kedua, setiap hari dia melakukan perbaikan terhadap yang rusak. Tembok yang copot. Yang ketiga, melakukan perbaikan terhadap jalan yang bolong. Nggak usah nunggu. Jika benar-benar berjalan, keren. Pemeliharaan. Selama ada, perbaiki sekarang. Kenapa? Karena rata-rata pemeliharaan jalan turunnya adalah bulan November, kemudian bulan Oktober saat hujan deras. Saya deras-derasnya. Kasus di Provinsi Jawa Barat sebelum jadi gubernur adalah melakukan bukan Jawa Barat, Pak Deddy, di semua wilayah. Dengan hotmik pas hujan deras. Perbaikannya selalu akhir tahun dan itu tidak maksimal. Nah, karena memang di musim hujan yang curah hujannya tinggi. Untuk apa? Menolong orang yang korban kecelakaan. Plus tenaga ambulan. Yang keempat, di setiap UPT, di setiap sekian kilometer jalan provinsi harus ada mobil derek. Keren. Kemacetan timbul tuh mobil mogok, sudah jalannya mobil derek. Mobilnya tua, muatan. Masyarakat tidak kesulitan mencari mobil derek ketika ada problem di perjalanan. Berapa orang yang mengalami stres? Kenapa? Ya, pusing. Selama kemacetan itu ada berapa mobil yang menghabiskan bahan bakar? Saya nggak mau begitu. Paham sekali ya Kang Deddy Mulyadi terhadap teknis-teknis yang terjadi di lapangan. Sangat memahami. Terlihat dia cara berbicara tanpa ada sedikit pun masalah yang dia ucapkan. Lancar sekali. Tahu betul problem yang ada di masyarakat, yang ada di jalan, yang ada di semua wilayah. Baik itu masalah kecil-kecil dari penerangan, dari jalan, dari macet, dari dia tahu sekali. Keren. Supir itu menderita ketika mobilnya mogok, duit tidak punya, BBM sudah habis, bayar biaya mobil untuk derek berapa? Saya ini pengalaman yang begitu. Saya jadi gubernur, saya dulu cita ini akan saya rapihkan, ini akan saya bereskan. Nah kemudian yang berikutnya, ini cita-cita saya ke depan. Nanti di setiap batasan kabupaten itu ada gapura. Gapura ini bukan hanya aksesoris karena kita ya, itu jati diri. Tahap kedua, gapura itu jati diri. Pengamanan Pasekda.
Pengamanannya bagaimana? Di pinggir kanan gapura nanti disimpin pagar digital Pak, ke samping. Kalau memang mungkin ke bawah. Ya kan? Bagaimana? Gapura modern, versi modern. Nah, keren. Kalau ada kejahatan, mobil lari, itu tinggal dipijit knop set, dia nutup sendiri. Dan saya nanti akan buat di setiap perbatasan kabupaten. Setelah itu setiap kecamatan, maka Jawa Barat itu akan menjadi kabupaten yang bebas kejahatan taruhan saya. Kenapa? Sistem yang baik. Ketika ada daerah yang bersih dari kejahatan, wah, daerah yang lain bagaimana ini kabarnya? Ayo berlomba-lomba untuk kebaikan masyarakat. Sudah waktunya masyarakat menikmati apa yang sudah dikeluarkan setiap tahunnya, pajak yang kita keluarkan untuk negara. Waktunya negara untuk melayani sepenuhnya kepada rakyat. Jadi di kita ini fungsi drone kapan? Video. Jadi lamun aya acara drone itu di mana-mana. Kenapa? Pejabatnya pengen ada videonya dari drone. Nah ini penting. Nah terakhir ini Dinas Pendidikan. Ini saya nggak boleh main-main lagi. Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mengedarkan jam malam. Jam malam. Jam 9 anak sekolah harus kembali di rumahnya. Kecuali lagi sama orang tuanya. Ada yang sakit, dia lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sejenisnya. Nanti saya tidak mau mendengar ada kejadian atau peristiwa di atas jam 9 menimpa anak pelajar SMA di Purwakarta, di Jawa Barat. SMA ya, apalagi SMA ke bawah. Sangat tidak dianjurkan keluar malam. Harus mengkoordinasikan seluruh Jawa Barat. Setiap malam dia harus bisa connecting dengan Kapolres, dia connecting dengan Kapolsek, dia diaktifkan semua pemimpin daerah. Dia connecting dengan para kepala kelurahan untuk memastikan anak Jawa Barat itu aman. Kenapa? Karena ingat hari ini jarum jatuh di Jawa Barat akan menjadi peristiwa yang menggemparkan Indonesia. Iya, gara-gara Kang Deddy Mulyadi, gara-gara Anda tertuju ke Jawa Barat. Sekarang menjadi pusat perhatian ya Jawa Barat karena Anda, perbuatan Anda ini sendiri. Tapi menjadi tolak ukur yang positif. Tidak boleh lagi ada tujuan lain kecuali memperbaiki. Semua orang harus bekerja. Ya, harus bekerja keras. Terbuka, berkendali, berkomunikasi, tidak feodal, tidak lagi feodal gaya raja gitu loh. Kalau disebut raja boleh, tapi kerjanya harus cekatan. Nah, tetapi ini yang harus dilakukan. Ini prinsip-prinsip dasar termasuk kelautan. Kelautan segera membuat konsep 2 minggu lagi kami akan MOU dengan TNI Angkatan Laut. Targetnya adalah tidak ada sampah di pantai, tidak ada di sungai, bebas Jawa Barat dari limbah dan pencemaran lingkungan. Dan kemudian menjadikan laut itu sebagai halaman rumah Provinsi Jawa Barat. Nah, inilah keren. Tidak boleh lagi karena saya mah awewe, tidak bisa, nggak bisa. Karena pejabat tidak lagi ngomong perempuan dan laki-laki. Anda setara dengan laki-laki. Jadi kalau keluar jam 12, keluar jam 1, nggak ada urusan dengan status perempuan. Kenapa? Anda hari ini pejabat dan sudah mengklaim diri bahwa perempuan dan laki-laki sama. Artinya melaksanakan tugas dan kewajiban juga sama. Kerja saya ada kerja teknis, ya, jadi yang terakhir tidak boleh lagi ada anggaran kajian-kajian di dinas-dinas. Kajian ini, kajian ini. Saya tadi sudah meminta ahli yang sekolah dari Jerman, tolong, saya bilang, rubah produk kajian di Provinsi Jawa Barat jadi energi. Jadi buku kajian dirubah jadi energi. Karena itu hasil kajian nggak tahu sudah berapa ratus miliar itu uangnya. Semuanya harus taktik, teknis, kita nggak punya banyak waktu. Dan kemudian kita Jumat ini 100 hari. Udah punya banyak waktu. Pasti ini cepat sekali. Berikutnya adalah posting. Cara kerjanya Kang Deddy. Hanya satu, pekerjaan. Ya, tidak keren. boleh posting-posting yang lain di luar pekerjaan. Ketika semua yang berkepentingan dia memposting hasil kerjanya, keren. Itu bukan sombong, bukan pamer. Tapi keren, masyarakat pengen tahu itu. Masyarakat pengen tahu. Lihat apa yang dilakukan dan apa hasilnya. Baik buruknya masyarakat yang menilai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat bekerja. Bekerjanya mulai detik ini Anda sudah bekerja. Langsung detik ini. Penanganan. Tak ada waktu lagi kita untuk leha-leha, relax, santai. Karena tidak ada lagi kajian-kajian. Saya berarti diajak untuk berlari. Dan kemudian apakah kita memilih berlari atau maraton? Saya milih berlari saja. Kenapa? Maraton nanti takut ketinggalan. Dan apakah berlari akan kehabisan napas? Tidak.
Karena kita adalah energinya energi alkalin, bukan energi batu baterai yang mudah rapuh dimakan oleh hujan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Keren sekali ya Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana tadi dia menguraikan semua problem ya, mulai dari premanisme, kemudian bagaimana cara Kang Deddy menanganinya, kemudian berikan solusinya, kemudian dari tenaga teknis lapangan di pemerintahan, mulai dari penerangan jalan, mulai dari kebersihan lingkungan. Detail sekali, keren sekali. Ketika semua program-program itu dilakukan oleh semua di instansi pemerintahan, pasti hasilnya sangat keren sekali ya. Oke Bang, itu tadi video atau pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan semua problem yang ada di Jawa Barat. Kita ikuti terus ya perkembangannya. Oke, salam sehat selalu. Mudah-mudahan tetap rezeki dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.